teman-teman, khususnya para penggemar CRF 250 Rally dan pada umumnya pecinta motor adventure. Kali ini saya mau sharing perihal pemakaian saya menggunakan GPS Garmin. Jadi saya punya GPS Garmin, saya udah test ride sebelumnya ya. Saya membeli GPS ini di marketplace secara second, bekas. Jadi di marketplace itu beragam ya harganya, ada yang mulai dari 350.000 sampai 2 juta gitu kan. Beragam, mungkin tergantung dari feature, dari besaran layar, lalu kemudian mungkin masih cukup baru atau cukup lawas gitu ya. Itu mempengaruhi harga. Saya membelinya 1 juta rupiah Garmin Nuvi. Garmin Nuvi ini sudah diupdate dengan peta terakhir itu per 2021 bulan Maret ya. Jadi dia sudah cukup update lah, untuk utamanya jalan tol yang sudah terbangun terakhir itu sudah juga terupdate di GPS ini. Jadi kalaupun memang mau diupdate juga masih tetap bisa. Jadi kita bisa kontak sama penjualnya, kita bisa minta dia untuk injek lagi dengan map terbaru. Kenapa saya membeli GPS secara second itu karena pada prinsipnya awalnya itu saya ingin observe dulu dengan GPS Garmin ini gitu. Karena kalau membeli langsung GPS Garmin khusus untuk riding, untuk motor itu mahal sekali. Dia jauh lebih mahal daripada GPS untuk dipergunakan di dalam mobil gitu ya. Silakan teman-teman kalau mau cek ya, harganya itu sangat mahal sekali kalau untuk motor ya. Kalau nggak salah tipe Sumo ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa deh. Nah itu harganya mahal banget. Jadi daripada saya langsung membelinya secara istilahnya jor-joran begitu, saya lebih baik observe dulu dengan yang second seperti ini. Syukur-syukur dengan yang ada ini juga sudah oke ya sudah. Jadi kemudian kalau saya penasaran pengen pakai yang full feature yang paling baru, grass ya, nanti saya mungkin beli gitu. Tapi so far sih saya nggak akan beli dulu ya, karena yang ada ini juga sudah cukup oke kalau menurut saya gitu. Itu adalah latar belakang saya untuk memakai Garmin second ini gitu kan. Lalu nextnya adalah perihal instalasinya ya. Instalasinya itu karena dia itu GPS mobil, jadi dia menggunakan lighter seperti ini ya adaptornya. Jadi saya harus menyediakan soket lighter di konsol di sini, dan saya sudah bikin soketnya ini kan, seperti ini. Itu kabel power supply-nya sendiri itu sudah tinggal colok aja. Jadi soketnya itu sudah diberikan oleh pabrikan Honda. Karena mungkin pasti kita akan membutuhkan untuk pasang device gitu ya, di sini pasti butuh power. Jadi di situ soketnya sudah diberikan dan kita tinggal beli kabel kitnya aja gitu, power supply kitnya aja gitu. Jadi kabelnya itu tinggal dicolok, kalau kita konekin ke si soket lighter ini udah langsung nyala. Dia ngikutin dengan stop kontak gitu. Jadi stop kontak nyala, dia nyala, stop kontaknya mati, ya dia ikut mati gitu. Dan itulah yang dibutuhkan oleh si GPS Garmin ini gitu kan. Jadi GPS Garmin ini dia udah otomatis ngikutin stop kontak, dia udah langsung nyala. Ada perbedaannya dengan Google Map gitu. Google Map itu kan sifatnya download gitu ya, walaupun memang terakhir kan ada feature untuk offline map gitu kan. Sedangkan kalau si GPS Garmin ini kan natively memang offline map gitu. Jadi dia sudah preload langsung di device-nya tanpa harus mendownloadnya dulu gitu kan. Dan secara navigasi atau menu gitu, itu sangat mudah sekali ya. Jadi pada prinsipnya kita kalau mau riding atau mau melakukan perjalanan, kita sebaiknya menentukan dulu titik-titik mana saja yang akan kita tuju. Jadi tidak menggunakan feature search gitu. Kalau di Google Map kan search, lalu kemudian nanti dia ada suggestion yang mana, nanti kita tinggal pilih, nanti kemudian dia akan direction lalu start gitu kan. Nah kalau di Google Map itu berbeda.
sorry Garmin ini berbeda. Jadi titik-titiknya kita harus tentukan dulu, di point dulu, lalu kita save. Lalu kita save gini. Kalau saya sudah ada beberapa ya, misalnya, nah ini kita save. Nah ini jadi navigasinya tuh seperti ini gitu. Jadi kita ketika riding kan menggunakan sarung tangan, jadi navigasinya seperti ini tuh memudahkan sekali kita untuk point and click gitu loh. Kalau misalkan kita pakai sarung tangan dan menggunakan HP, kita buka Google Map lalu kita search, kadang-kadang susah ya untuk kita mengoperasikannya gitu. Kita harus buka sarung tangan lagi dan sebagainya. Nah kalau di sini itu sudah sedemikian rupa kita dibikin gampang gitu, point and click banget gitu kan. Tapi ya itu, sebelum kita melakukan perjalanan sebaiknya kita save dulu tujuan kita gitu kan. Itu aja sih kalau Garmin. Lalu ketika kita stop kontak nyala, by default dia udah langsung membuka istilahnya peta buta ya. Jadi peta buta dan posisi kita ada di mana, mengarahnya kemana ya kan. Lalu kemudian kalau kita jalan ya dia akan ngikutin kemana kita jalan gitu kan. Lalu kemudian kalau misalkan kita mau menentukan arah dari istilahnya tempat-tempat yang kita udah save atau kita tuju sebelumnya, itu berarti kita kita harus load dulu tujuannya kemana, misalnya ke sini gitu. Nah kita kan go. Nah jadi peta buta tadi nanti akan bertambah, ada satu garis guideline untuk kita ikuti gitu. Nah di sini juga ada ya, ada estimasi arrival jam berapa, lalu kemudian kecepatan kita berapa saat kita riding gitu kan. Samalah seperti di Google Map juga. Bedanya lalu di sini adalah peta buta. Jadi peta buta itu adalah peta yang tanpa ada embel-embel di mana Indomaret terdekat, SPBU terdekat, hotel, restoran terdekat, itu nggak ada gitu. Jadi itu orang suka salah kaprah bahwa fungsi GPS itu kan sebetulnya tidak di situ gitu, karena Google Map itu dia padu dengan database Google Search Engine-nya dia, big data Google-nya itu sendiri, sehingga dia masukkan semua ke dalam map sehingga semua informasi akan tertampil di sana gitu. Sedangkan kalau GPS Garmin ya dia hanya menunjukkan arah dari poin A ke poin B, that's it gitu loh. Tanpa ada kemudian kita ditambah-tambahin informasi ada SPBU di depan, ada Indomaret di depan, itu nggak ada gitu loh. Nah jadi itulah mungkin kekurangannya dari GPS Garmin ya, karena pada prinsipnya kan dia offline gitu kan, dia tidak menggunakan paket data dan terkoneksi ke server tertentu gitu kan ya. Jadi dia hanyalah preload map, offline map gitu kan, yang built in di dalam device ini gitu. Dan keunggulannya walau bagaimanapun juga dia sudah dimudahkan sedemikian rupa sehingga kita itu mengoperasikannya dengan sangat gampang gitu. Nah, itulah kelebihannya si Garmin ini gitu kan. Jadi terserah kepada teman-teman gitu kan. Ada yang menganggap bahwa Garmin itu lebih baik, ada yang menganggap Google Map itu lebih baik gitu kan. Ya itu terserah, kembali ke pilihannya setiap orang gitu kan. Nah, cuman ada satu kekurangan lain dari GPS Garmin ini, yaitu pada saat saya riding di Lampung ya, dari rumah saya menuju Bandar Lampung, jaraknya mungkin sekitar taruhlah misalkan 200 km gitu ya. Itu dia ketika saya sampai di Lampung di Bakaheni, dia merekomendasikan saya masuk tol tanpa membedakan mana jalan jalan provinsi, mana jalan tol gitu. Jadi saya nggak tahu gitu. Jadi saya ngikutin guideline-nya aja, ternyata saya masuk tol gitu kan. Nah, saya baru ngeh gitu bahwa oh ternyata dia tuh nggak peduli gitu mau masuk tol mau nggak, pokoknya arahnya ke sana gitu. Dan kebetulan kan ini adalah GPS mobil, ya tentu saja dia merekomendasikan lewat jalan tol gitu. Sedangkan harusnya untuk naik motor kan nggak lewat tol ya. Enggak, ya itulah kekurangannya gitu. Jadi untuk menghindari masalah seperti itu, kita harus bikin pinpoint yang tidak terlalu jauh. Jadi misalkan dari sini, dari rumah saya
untuk menuju ke Bandar Lampung saya bikin misalkan 4 atau 5 titik gitu, jangan langsung tempat saya langsung Bandar Lampung gitu. Jadi dari tempat saya menuju Labuan dulu, lalu kemudian pinpoint lagi ke Merak, pinpoint Bakauheni, pinpoint ke Kalianda, baru ke Bandar Lampung gitu, sehingga dia tidak terlalu jauh gitu yang kemudian merekomendasikan masuk jalan tol. Karena kalau pinpointnya semakin pendek, ya dia akan semakin mengikuti pinpoint tadi gitu. Jadi itu trik lah. Selama kita bisa mengantisipasinya, ada triknya ya, berarti kan kita bisa berfungsi dengan baik untuk kita pakai di motor gitu kan. Jadi itu kembali lah pilihan aja. Jadi kalau saya sih sangat oke dengan Garmin ini, sangat nyaman dipakai ya gitu, cukup jelas saat saya berkendara. Lalu mapnya juga cukup update, cukup sesuai gitu kan dengan kenyataan. Lalu apalagi ya paling bagus mungkin ada GPS Garmin, ada lagi Google Map gitu ya. Ya itu terserah aja, kembali ke pilihan setiap orang kan lain-lain. Tapi kalau saya pribadi dengan GPS Garmin sih oke-oke aja, no problem. Kecuali kalau saya mau cari hotel gitu ya, nggak bisa pakai Garmin kan, jadi saya tetap harus berhenti dulu, tetap saya search gitu kan, lalu kemudian saya mengandalkan Google Map gitu untuk mencari hotel terdekat gitu kan. Itu aja sih gitu. Secara pengoperasian tadi ada satu hal yang saya harus kasih tahu lagi. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan ya kan, sudah kita start atau sudah kita tunjuk pinpoint kita, tujuan kita, lalu kemudian dia akan membuat seperti guideline gitu kan. Nah, ketika kemudian kita berhenti di tengah jalan, lalu kita shut down atau matikan motor, lalu kita jalan lagi, itu biasanya kalau Google Map kan kita harus mengulang lagi ya, search lagi, lalu kemudian pinpoint lagi, direction, start. Nah kalau dia enggak, ketika dia nyala dia udah langsung ada pilihan detour gitu. Jadi maksudnya kita mau lanjut dengan tour trip sebelumnya gitu kan. Jadi tinggal istilahnya, tinggal kita point and click aja, tinggal kita tunjuk aja udah langsung jalan gitu. Nah itu kemudahan-kemudahan yang tidak ada di Google Map, seperti itu. Dia kembalilah ke setiap orang. Jadi saya hanya mau sharing aja, kembali ke, bukan buat menentukan bahwa ini lebih baik, yang ini tidak lebih baik, enggak sih, itu ada plus dan minusnya gitu. Jadi ya sementara sih saya nyaman dengan Garmin ini gitu kan ya. Dan pastinya kalau kita pakai Garmin yang terbaru pasti lebih keren lagi, pasti lebih canggih lagi mungkin ya. Saya juga nggak tahu gitu, tapi ya selama ini berfungsi bisa mengantarkan saya ke titik tujuan yang kita tuju ya oke-oke aja berarti gitu kan. Mau pakai Google Map mau pakai Garmin, top bisa sama-sama membuat sebuah guideline untuk kita tuju gitu. Oke, cuman itu aja yang saya mau sharing sama teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi buat teman-teman. Terima kasih udah menyimak. Thank you.